Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada seluruh teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya Alif Rifki Firdausi akan mempresentasikan tentang sejarah atau kondisi India menjelang atau sebelum kelahirannya Sang Buddha, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir dari yang terhormat Bapak Nasruddin, yang dalam hal ini mengampu mata kuliah studi agama Buddha. Seperti yang kita ketahui, agama Buddha ini adalah agama yang muncul di India. Namun sebelum Buddha ini muncul, di India awalnya adalah Hindu, menganut agama Hindu, karena memang agama Hindu adalah agama asal dari India ya, yang memang sudah berapa ribu tahun sebelum Buddha ini ada. Jadi Buddha itu awalnya menganut agama Hindu. Lalu kemudian nanti dia di Hindu ini ada sesuatu yang mungkin membuat dia keluar. Lalu kemudian mendirikan agama yang baru, yaitu agama Buddha. Lanjut ke slide selanjutnya. Latar belakang. Mengetahui latar belakang keadaan, geografis, dan budaya bagi munculnya sebuah agama merupakan sesuatu yang sangat penting, karena budaya dan geografis di mana agama pertama kali itu muncul akan menentukan watak, ciri, dan karakteristik agama tersebut. Sebagai kita ambil contoh saja, misalnya agama kita, agama Islam, yang memang muncul di negara Arab yang kita tahu sendiri di sana adalah padang pasir yang tandus dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian Al-Qur'an turun sesuai konteks, sesuai keadaan di sana. Al-Qur'an itu di dalamnya bermakna, banyak sekali makna yang memuat tentang sungai-sungai, keindahan sungai-sungai, taman-taman yang hijau, keindahan sungai-sungai, karena memang gunung-gunung gitu ya. Karena memang di Arab pada masanya Al-Quran ini ditujukan untuk orang-orang Arab yang mereka itu gak pernah ngelihat sungai, maksudnya keindahan sungai. Makanya digambarkan surga-surga itu seperti sungai yang mengalir, ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Itulah yang kemudian memotivasi kalau Al-Quran ini atau agama Islam ini munculnya di Indonesia. Indonesia ini sangat kaya akan sungai, keindahan, pantai, laut, dan lain sebagainya. Maka saya kira mungkin konteks Al-Quran yang diturunkan di Indonesia nanti akan berbeda jika kemudian Islam ini munculnya di Indonesia, karena memang di Indonesia sudah banyak sungai-sungai dan lain sebagainya. Itulah yang menentukan kemudian bagaimana kita mempelajari agama ini untuk memudahkan kita dalam mempelajari agama ini, karakteristiknya bagaimana. Kita lanjut ke slide selanjutnya. India menjelang Buddha lahir. Sebagai salah satu tempat berkembangnya peradaban dan kebudayaan dunia, India telah menjadi tanah suci bagi orang untuk mendalami hakikat hidup atau kehidupan. Hal ini disebabkan di India itu ada dua pandangan atau ada dua aliran gitu ya di India sebelum Buddha ini lahir, yaitu Brahmanism dan Sramanism. Brahmanism dan Sramanism ini, kalau Brahmanism dia itu pandangannya adalah aliran menyatakan bahwa roh dan jasmani itu adalah satu.
Jadi roh dan jasmani ini adalah satu kesatuan yang satu, dan ketika jasmani ini meninggal atau dicabut nyawanya gitu ya, maka mati sudah dan tidak ada lagi, sudah ya hilang, sudah tidak ada lagi, karena memang mereka menganggap ruh dan jasmani ini adalah satu kesatuan gitu ya. Dan cenderung aliran ini seringkali mereka itu sangat kalau bisa dikatakan berfoya-foya atau menghabiskan bertotalitas di dalam berkehidupan dunia. Jadi mereka menghabis-habiskan karena mereka tahu mereka tidak punya eskatologi, mereka tidak punya hari akhir, mereka tidak punya hari kebangkitan, penimbangan, surga, neraka, tidak, mereka nggak tahu itu, dan mereka tidak percaya itu. Mereka meyakini kalau ruh itu, kalau jasad itu sudah dicabut, maka ruh juga akan hilang, tidak akan ada lagi, sudah kemana-mana lagi. Berbeda dengan Sramanism. Sramanism ini agak mirip seperti Islam mungkin. Sramanism menganggap bahwa roh dan jasmani bukanlah satu kesatuan, karena roh atau jiwa tidak sama dengan jasmani, sehingga matinya badan atau jasmani seseorang tidak berarti matinya roh atau jiwa juga. Jadi ketika kita mati, seperti kita di Islam ya, Sramanism ini mungkin seperti di Islam, ketika kita mati, jasad memang, jasmani kita memang dikubur, tapi roh kita merasakan kehadiran. Maksudnya roh kita itu tetap ada, namun masih belum jelas tempatnya di mana. Nah, di dalam Hindu ini, roh ini kemudian mereka di dalam Sramanism ini mereka beranggapan bahwa roh ini kemudian mencari cara agar bisa menyatu dengan yang maha kekal, yaitu Tuhan. Itu adalah perbedaan Brahmanism dan Sramanism. Lalu kedua pandangan tersebut atau kedua aliran yang ada di Hindu atau di India tadi itu ditolak oleh Sang Buddha. Penolakan yang dilakukan oleh Sang Buddha sendiri bukan dilakukan tanpa memberikan solusi atau jalan keluarnya, melainkan ia memberikan jalan tengah atas pola, sikap, dan perilaku keagamaan yang dilakukan oleh pengikut Brahmanism dan Sramanism. Jalan tengah yang diusulkan oleh Sang Buddha adalah dikenal dengan istilah atau yang kita pelajari itu middle way, atau ada jalan mulia yang berunsur 8. Ada 8. Dan bagi orang-orang Buddha sendiri, bagi penganut agama Buddha, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha dilihatnya itu bukan sebagai agama, melainkan sebuah way of life atau jalan kehidupan, bimbingan kehidupan gitu ya. Dan Sang Buddha sendiri dinobatkan sebagai juru kehidupan gitu ya, juru pembimbing, guru gitu ya, guru untuk mencapai ruh kita ini, bagaimana kita bisa mencapai ke itu ya. Nah, kemudian slide selanjutnya, ketika Buddha ini sudah, karena Buddha ini kan awalnya Hindu, ketika Sang Buddha mulai mengajarkan ajarannya, pada saat yang bersamaan rakyat India secara umum sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan dan lebih menyukai daging hewan daripada segala jenis makanan lainnya. Sementara di sisi lain, misi utama Sang Buddha ialah untuk menghentikan kegiatan penyembelihan binatang yang sering diatasnamakan Weda sebagai pembenarannya. Jadi teman-teman, Buddha ini dia sangat anti dalam menyiksa hewan gitu ya, menyiksa makhluk hidup, nggak hanya hewan,
Sementara di India, masyarakat Hindu itu mereka sudah menyimpang. Hewan-hewan itu mereka mengatasnamakan kitab suci Weda. Di dalam kitab suci Weda kami membaca bahwa dijelaskan kita itu boleh berkurban dengan binatang apapun gitu. Kita boleh berkurban dengan menyembelih binatang. Tapi yang dimaksudkan oleh Sang Buddha di sini, dia tidak menyalahkan Weda, akan tetapi tafsir dari masyarakat India dalam menafsirkan kata-kata sembelihan itu yang menurutnya salah. Penyembelihan itu dilakukan tanpa sesuai aturan dan tanpa sesuai syariat Weda gitu. Akibatnya Sang Buddha harus meninggalkan agama Hindu. Di satu sisi juga ada perbedaan ajaran agama Buddha dengan Hindu ini di aspek ketuhanan. Kitab suci Weda mengajarkan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kita tahu ya, seperti Dewa Brahman, Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wisnu gitu ya. Sebaliknya, Sang Buddha mengatakan bahwa alam semesta ini ada secara kekal, sehingga tidak dibutuhkan adanya Sang Pencipta. Lalu kemudian juga yang membuat Buddha ini keluar dari Hindu, dia merasa ada satu kebijakan, yaitu penebusan dosa gitu. Sang Buddha menentang proses penghapusan atau penebusan dosa. Pada saat itu para resi banyak menyalahgunakan kekuasaan atau hak otoritas keagamaan mereka dengan mengklaim bahwa tiada yang dapat menebus atau menyucikan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang biasa, dalam kurung golongan Waisa dan Sudra. Yang ini dalam hal ini adalah rakyat-rakyat jelata gitu ya, kecuali lewat dengan mereka. Dan penghapusan dosa ini hanya bisa dilakukan lewat pengorbanan harta. Kalau kita ingin mengcompare ya, maka dalam hal ini ada kesamaan juga di dalam agama Kristen yang dulu itu permasalahannya di Katolik Roma itu ya. Sehingga kemudian muncullah reformasi dari Martin Luther tentang penyalahgunaan atau indulgensia itu ya. Penyalahgunaan tentang para pendeta ini dalam menggunakan hak mereka dalam penebusan dosa gitu ya. Itu juga ada kesamaan, kemiripan di dalam Buddha ini ya. Karena di Hindu maksud saya, di Hindu ini pernah seperti itu, dan kemudian Buddha meninggalkan Hindu dan kemudian menjadi seorang juru atau guru bagi umatnya gitu ya. Di sini ada closing statement. Sang Buddha mengajarkan bahwa penyebab penderitaan manusia di dunia ini adalah keinginan dan nafsu. Penderitaan seperti itu hanya bisa diatasi dengan cara mengendalikan dan mengatasi segala keinginan dan nafsu. Untuk mencapai kebahagiaan abadi atau kekal, orang-orang harus melakukan berpikir, berkata, dan bertindak secara benar. Sedangkan ahimsa adalah dasar dari segala kebenaran. Dalam hal ini, ahimsa tidak hanya diberlakukan kepada sesama manusia seperti yang selama ini disalahpahami oleh masyarakat Hindu, melainkan kepada semua masyarakat makhluk hidup, termasuk tidak melakukan kekerasan kepada hewan atau binatang. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.